Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Lala, yaitu lahwun walaibun. Allah yang berfirman bahwa kehidupan dunia itu sebenarnya hanyalah senda gurau dan main-main. Artinya bukan tujuan kita hidup di dunia. Memang kita asalnya dari surga, kita dilahirkan di dunia, semoga menjadi pemain yang terbaik. Kalau misalnya seorang pemain film mendapat piala citra, alhamdulillah kita berusaha untuk menjadi pemain yang mendapat piala citra dan pada akhirnya insya Allah akhirnya masuk surganya Allah. Amin. Para pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah, subhanallah, tamu kita pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang menurut saya dari keluarga yang banyak diberi kenikmatan, diberi kelebihan. Beliau adalah punya orang tua yang guru madrasah atau setingkat SD. Tapi pada akhirnya dengan perjuangannya, dengan kebaikannya, Allah memberikan rahman rahim, beliau akhirnya sekarang menjadi seorang profesor. Oleh karena itu, mari kita sambut beliau Bapak Profesor Dr. Ki Haji Saiful Jazil. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Abah dari kesibukannya menyempatkan di rumah saya ini dalam acara Lala. Saya yang pertama ingin bertanya, Abah ini aslinya mana? Alhamdulillah, saya aslinya Lamongan kampung ya. Lamongan kampung. Jadi desa saya ini namanya Desa Belut. Belut. Ya. Kelurahannya Mojosari, Kecamatan Mantub, Lamongan. Subhanallah. Iya. Dan yang saya dengar, Abah ini punya orang tua di kampungnya sebagai penggerak Islam. Bahkan akhirnya mendirikan madrasah. Itu namanya madrasah apa itu? Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatut Tholabah. Tarbiyatut Tholabah. Artinya abah jenengan dulu juga mengabdi di madrasah itu. Mengabdi di madrasah itu sampai akhirnya meninggal dunia juga tetap sebagai seorang guru. Seorang guru. Ya, dari guru ngaji. Kalau pagi itu ke sawah dulu biasanya. Masya Allah. Kemudian setelah jam 7 pulang ngajar sampai jam 12. Allah. Terus istirahat. Ya. Setelah itu sorenya ke sawah lagi. Artinya beliau seorang guru madrasah sekaligus petani. Betul. Tapi subhanallah beliau punya putra pinten, Pak? Semuanya 5, saya yang pertama. Dan alhamdulillah semuanya laki-laki, Pak Yai. Yang pertama jenengan, saya. Yang kedua juga profesor. Profesor Dr. Haji Syamsun Ni'am MAG. Kebetulan jadi dosen di UIN 1 Tulungagung. UIN 1 itu singkatan dari Sunan Rahmat Sunan UIN 1 lupa singkatannya. Yang kedua juga namanya Dr. Muhammad Solihuddin menjadi dosen yang ketiga. Dosen di Fakultas Syariah di UINSA Surabaya. Sunan Ampel. Dan yang keempat itu juga tapi masih dosen di Fakultas Tarbiyah UINSA, itu masih di LB. Tapi juga dia menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah ya depan rumah itu. Sekarang
dulu hanya madrasah ketika ada bapak saya, kemudian berkembang menjadi MTS Ya. dan sampai aliyah dan kepala sekolahnya adik saya itu. Alhamdulillah. Nah, yang kelima Ya. ini namanya Muhammad Haikal yang alhamdulillah pengusaha pom bensin, tapi pom bensin mini. Yang penting kan punya usaha. Iya. Alhamdulillah. Nggih, saya mendengar cerita panjenengan Bapak Profesor tentang keberhasilan putra-putranya semua dari beliau. Ngapunten, abahnya namanya siapa? Haji Syamsuddin. Haji Samsudin. Uminya Hajah Sumiati. Abah, Ibu Hajah Sumiati. Di dalam mungkin yang jenengan tahu Pak Profesor, yang jenengan tahu bagaimana cara mendidik orang tua panjenengan ke anak-anaknya sehingga biiznillah semuanya menjadi anak yang sukses, yang barokah, yang profesor aja 2, yang dokter 1, yang pengusaha dan seterusnya. Kira-kira yang pernah didengar jenengan apa? Iya. Jadi saya teringat sebelum masuk ke persoalan teknis yang dilakukan Bapak Ibu saya, Ya. itu kami teringat sebuah mutiara hikmah begini. Ya. Kalau kita mendapatkan anugerah besar dari Allah, sebenarnya yang hebat bukanlah kita, Ya. tapi yang hebat adalah Bapak Ibu kita yang selalu mendoakan kita. Ya. 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 Nah, kemudian ada sebuah pepatah mengatakan buah mentimun, buah labu, buah merah namanya saga. Kalau anak mencium tangan bapak dan ibu, pasti akan terasa harumnya surga. Masya Allah, mantap Mas. Iya. Nah, waktu itu saya teringat betul. Sebenarnya yang dilakukan bapak saya itu tidak murni terkonsentrasi pada anak-anaknya. Tapi karena kesibukan bapak itu kalau pagi, Ya. itu begitu bangun, beliau itu sebelum subuh sudah bangun bapak. Allah. Jadi punya kebiasaan hampir setiap jam 3 malam, itu selalu zaman dulu itu kan di kampung belum ada listrik, Ya. masih ngisi jeding untuk wudhu itu udah pakai kerean iya. itu pasti sudah dipenuhi terlebih dahulu untuk wudhu jamaah yang mau sholat itu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sholat tahajud sampai azan sendiri menjadi imam. Nah namanya orang kampung itu kadang-kadang juga terlambat. Kalau nggak ada ya sholat sendiri, azan sendiri, qomat sendiri. Ya jamaah seadanya kadang-kadang sama emak saya. Ya. Nah setelah itu kemudian subhanallah saya ingat yang masak nasi bukan emak, tapi bapak saya sambil menunggu waktu subuh itu sudah menanak nasi dan setelah itu kemudian sarapan berangkat ke sawah. Baru setelah jam 7 pulang. Kemudian ngajar sampai siang. Nah setelah siang istirahat, beliau ke sawah lagi sampai sore dan kemudian pulang nanti setelah sholat maghrib sampai isya itu bapak saya ngajar anak-anak ngaji semuanya. Allah. Jadi hampir yang terkait dengan konsentrasi anak-anaknya itu justru tidak secara khusus. Ya. Sehingga saya kemudian teringat sebuah patah mungkin karena mendahulukan ngajar anak-anaknya orang itulah sehingga barokahnya Betul. kepada anaknya. Dan saya ingat betul zaman itu kan orang tua ngajar anaknya orang sekampung yang begitu banyak laki perempuan, tak ada satupun yang namanya sekarang istilahnya apa itu ya bisyarah atau bayaran itu. Nah saya teringat kalau ada orang tua itu yang baik pas panen itu baru membawakan apa istilahnya gabah. Sebagai rasa syukur gabah. Itu kadang pas panen itu numpuk gabah di rumah. Oke, para pemirsa ini bisa jadi pelajaran ya. Khususnya yang merasa sudah jadi orang tua. Jadi apapun kebaikan yang ditanam itu sebenarnya buahnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Satu, beliau seorang guru, seorang petani,
tapi Masya Allah sangat juga memperjuangkan Islam. Itu barangkali kalau anak-anaknya sekarang diberi kesuksesan, itu yang disebut Allah dalam surat Muhammad ayat 7, siapa yang menolong agama Allah pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Oleh karena itu para pemirsa nuwun sewu, sebenarnya untuk menolong agama Allah kan gak mesti jadi kiai, gak mesti harus jadi ustadz. Ya siapapun bisa selama itu diniatkan untuk perjuangan Islam, perjuangan agama. Dan buahnya Abah Syamsuddin luar biasa. Akhirnya anak-anaknya semuanya ditolong Allah menjadi orang yang insya Allah barokah menurut saya. Nah, itu karena keikhlasannya beliau yang istilahnya Bapak Profesor putranya ini, beliau tidak mendapatkan apa-apa dari perjuangannya itu, hanya nunggu panen aja. Ternyata itu pun saya yakin karena di kampung itu juga banyak yang minus, mungkin ya hanya seberapa saja yang diberikan untuk Pak Guru itu. Iya betul, memang tidak semuanya. Ya. Dan kemudian saya ingat betul Pak Yai, jadi ketika di rumah itu ada yang sudah fasih ngajinya, yang senior-senior, ya saya ingat bibik-bibik saya atau paman-paman saya yang bisa ngaji itu kemudian diangkat menjadi asisten yang mewakili. Kemudian ada waktu-waktu tertentu bukan hanya yang di rumah saja, tapi di kampung sebelah yang itu ada masjid yang zaman itu menurut saya memang nggak ada ustadz yang bahasanya jaga no ustadz yang dari rumah itu ya, kalau dikirim, kalau enggak itu bapak saya sendiri yang mengajar ngaji di masjid-masjid di tetangga sebelah, dan itu setiap hari keliling. Dan saya ingat betul waktu itu hujan, karena bahasanya di kampung saya itu kan kalau hujan beletok. Jadi kalau pas hujan naik sepeda, bukan sepedanya yang dinaiki tapi sepeda naik ke pundak, sehingga nggak mungkin untuk naik sepeda pancal ini karena memang belum ada sepeda motor. Sehingga bapak saya itu sempat jalan kaki. Saya suka waktu itu karena kan sudah mondok, sehingga ketika pulang liburan diajak jalan kaki ke sana. Tapi kok waktu itu juga enjoy dan senang gitu loh. Subhanallah, saya kalau sekarang ya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak, saya kira itu yang disebut ketulusan. Ya apapun, seberat apapun menurut akal manusia. Kalau yang menjalankan ini tulus, ikhlas, pasti menjadi ringan. Bahkan bukan hanya ringan, pasti merasakan kenikmatan. Subhanallah, seperti yang dilakukan oleh Abah Syamsuddin. Subhanallah, ini jadi kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama nuwun sewu lah. Mari kita ini sebisa-bisanya untuk selalu mensiarkan Islam, menjaga Islam, dan nuwun sewu ya, kayak beliau itu kan gak pernah dalam arti memikirkan iki kok ya opo akhire, nggak pernah. Yang penting dijalankan. Yang penting dijalankan, sehingga harus ngaji di kampung sebelah yang seperti tadi diceritakan. Kalau hujan, nah ini yang paling menarik ini, bukan orang yang naik sepeda ontel, justru sepedanya yang naik ke orangnya. Masya Allah, tepuk tangan ya, luar biasa. Oke, begini ya Pak Profesor, jadi ini jadi pelajaran buat untuk orang tua. Nah, pertanyaan saya berikutnya, sekarang Pak Profesor ini putranya berapa? Alhamdulillah dikaruniai Allah putra 3, yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan, dan yang ketiga laki-laki. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sekarang istilahnya pendidikannya sampai di mana? Alhamdulillah berkat doanya Pak Yai, ini yang pertama sudah lulus pendidikan dokter di Universitas Airlangga Surabaya, dan sekarang sudah tugas dinas di
puskesmas. Masya Ya. Kemudian yang kedua juga pendidikan dokter di Universitas Airlangga. Kemarin baru diwisuda, sekarang DM1 dokter muda 1 dan praktek di Rumah Sakit DR Sutomo. Ya. Jadi untuk menempuh DM1 ini sudah masuk tahap bukan konsep dan teoritis lagi, tapi sudah praktek. Ya, itu yang harus dilalui sebagai seorang mahasiswi pendidikan dokter di Rumah Sakit Airlangga Surabaya. Ya. Ya. Terus yang ketiga. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah sudah lulus selesai di Gontor dan sekarang sudah pengabdian di Gontor di pesantren Muqaddasah yang langsung dipimpin oleh Romo Kiai Haji Hasan Sahal. Ya. Dan mohon doanya, ini kepinginnya setelah dari pengabdian nanti kepinginnya ke Universitas Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya. Yang pertama, yang kedua pernah mondok? Mondoknya di pesantren Darul Ulum Jombang. Allahu Akbar. Nggih. Akhirnya jadi dokter dua-duanya. Yang ketiga laki-laki, sekarang di kantor. Iya. Para pemirsa, ini contoh langsung. Artinya bukan ceritanya orang, bukan katanya orang. Anak itu sebenarnya kalau mau mondok pasti barokah. Mengapa barokah? Satu, ilmunya bukan cuma umum, bukan untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk akhirat. Yang kedua, menurut keyakinan saya, anak yang sekolahnya di pesantren itu pasti didoakan kiai-kiainya. Itu yang membuat pasti barokah. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah dan saya mohon doa restunya Bapak Profesor, saya bersama Abah Oki juga mendirikan sebuah setingkat SMP namanya Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim di Gondang. Dan ini juga semua santrinya diasramakan, juga diberi pelajaran menghafal Al-Quran. Nah, harapan saya, panjenengan sebagai orang tua muslimah, jangan pernah takut anaknya tidak bisa jadi apa-apa karena di pesantren. Dulu kan pernah kita dengar, ojo mondokno anak dadi opo. Nah, betul. Nah, masuk dadi entung. Kan dia mesti jadi orang. Iya. Saya guyonnya sih gitu. Iya, betul. Loh sampai niki ya apa sih wong Islam anaknya di pesantren kok bisa dadi opo? Masuk dadi entung. Ya pasti jadi anak yang bahkan menurut saya pasti lebih barokah. Pasti karena didoakan oleh kiai-kiainya. Dan kiai-kiai itu rata-rata yang saya tahu di pesantren-pesantren itu pasti punya amalan riyadhah. Jadi nggak cuma pinter, bukan hanya cuma cerdas. Kiai yang punya pesantren mesti punya amalan riyadhah. Nah riyadhah ini yang mahal sebenarnya. Selain sebenarnya ilmu juga mahal. Oleh karena itu ini luar biasa, beliau punya anak tiga-tiganya mondok di pesantren. Yang kedua perempuan akhirnya juga jadi dokter, yang sekarang insya Allah akan kuliah di Madinah. Masya Allah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan saya Pak Profesor selanjutnya. Barangkali bisa ditiru oleh keluarga besar Lala ini, Lahun Walaibun ini, bagaimana kiat-kiat jenengan mendidik anak sehingga sampai punya anak seperti itu. Iya. Jadi pertama sebagai orang tua itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada mutiara hikmah yang hebat bukan kita. Betul. Tapi doa orang tua kita lah yang hebat. Yang selalu mendoakan kita. Nah, ada satu amalan yang saya dapatkan dari Romo Yai Jalil, Romo Yai Husain Ilyas, itu Yomo Ayai Arif Mustaqim. Entah ketika itu saya disuruh setiap kali hadas untuk berwudu.
Waktu itu saya juga masih belum tahu dasarnya karena masih mahasiswa kuliah di IAIN, dan ketika itu hanya saya amalkan saja. Baru kemudian setelah saya amalkan sampai sekarang kemanapun bahkan mau tidur pun saya usahakan untuk selalu berwudu. Ternyata ada sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bersabda begini, itu yang saya ingat. Hal adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa turfa'u bihi darajat. Rasulullah pernah bilang kepada para sahabat, maukah kalian saya tunjukkan satu amalan. Amalan ini mudah dan ringan, tapi Allah akan memberikan 2 keistimewaan. Yang pertama, kata Nabi, Allah akan menghapus dosa kalian. Yang kedua, wa turfa'u bihi darajat. Dengan amalan itu engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah. Qalu bala, enggak ya Rasulullah, apa itu? Qala asbihul wudu fis sabarat. Sempurnakan wudu kalian meskipun cuaca dalam keadaan dingin. Nah, ini baru kemudian saya sadar, barangkali barokahnya inilah Pak Yai. Sehingga Allah bukan hanya memberikan sebuah derajat untuk kami, dan sehingga memberikan anugerah kepada anak-anak kami ini seperti itu. Dan yang kedua, ketika itu saya ingat waktu saya menjadi galau karena posisi waktu itu habis dari Aliyah Mojokerto, ya, saya kan kepingin mondok di Gontor. Tapi waktu itu ada panggilan PMDK, itu adalah masuk perguruan tinggi IAIN zaman itu masih bukan UINSA, itu tanpa tes. Tapi karena dorongan kuat untuk mondok, memperdalam ilmu agama di Gontor, opsi saya. Tapi kemudian sama Romo Yai Husein disuruh ke Tulungagung, sowan kepada gurunya Yai Husein namanya Mbah Salim. Ketika dititipkan di sana, beliau bilang, pokoknya usahakan sebelum tidur membaca sholawat 1000 kali. Kamu nggak usah tanya hikmahnya apa, tapi nanti pasti Allah akan memberikan sesuatu yang hebat untuk kamu, katanya gitu. Kalau nggak percaya, sampai beliau mengatakan untuk meyakinkan saya, ketokon kukuku jadi kok kukuku tangan dirijiku. Ternyata 1 semester di sana, zaman itu untuk ukuran nilai mahasiswa 3 atau B itu langka. Rata-rata adalah C. Kan dulu karena Mas 2 itu lulus dengan bagus gitu. Nah, ternyata IP saya bisa 3,5. Ya hampir mendekati 4. Zaman itu akhirnya menjadi heboh. Nah, saya kemudian semakin tekun untuk membaca sholawat itu. Barangkali itulah Pak, sehingga Allah memberikan sebuah kemudahan ini. Pemirsa, ini sebuah pelajaran yang menurut saya sangat mahal. Sangat mahal. Hampir semua orang tua kepingin anaknya sukses, tapi tidak tahu caranya. Ini pelajaran yang luar biasa menurut saya. Doa-doanya orang tua kepada anak, sampai beliau menyampaikan suksesnya anak itu sebenarnya karena doanya orang tua. Nah, apalagi amalan yang beliau lakukan, pertama selalu menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu, kesucian, itu yakin saya, itu hatinya juga akan terbawa menjadi hati yang bersih. Bukan hanya secara hadas yang bersih, tapi hatinya juga akan terimbas menjadi hati yang bersih. Minimal tidak gampang sombong, tidak gampang menfitnah, tidak gampang yang jelek-jelek lah. Hatinya ini, satu itu ya. Yang kedua, subhanallah, dahsyatnya sholawat. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dahsyatnya sholawat itu ternyata ini terbukti. Jadi kalau jenengan masih ribut sholawat 1000 kali, kalau tuntunane sholawat banyak-banyak buat apa? Rasulullah sudah pasti masuk surga, kok masih disolawati saja. Ini maaf, pertanyaan yang memang belum ngerti. Ternyata ini kenyataan barokahnya sholawat, mau tidur sampai 1000 kali, anak-anaknya akhirnya diangkat Allah derajatnya. Barokahnya wudhu yang selalu dijaga, akhirnya anak-anaknya juga dimudahkan semua urusannya. Oleh karena itu, para pemirsa,
mudah-mudahan keterangan dari Bapak Profesor ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Oke, yang terakhir pertanyaan saya buat Pak Profesor, tinggal beberapa menit sebagai closingnya. Menurut saya amalan yang paling berat itu kan istiqomah. Betul. Itu yang paling berat. Nah, barangkali panjenengan punya kiat cara bagaimana supaya kita ini melakukan kebaikan itu selalu istiqomah. Iya. Jadi kan kalau dalam rumah tangga, Ya. itu kalau kita sendirian biasanya males tapi tidak dibarengi dengan yang lain-lain kan gitu ya. Jadi kita harus kompak untuk menjaga supaya kita bisa bersama-sama untuk meniti kebaikan, sehingga kita harus punya komitmen dengan istri. Jadi misalnya kalau bangun malam, kita yang malas, istri yang bangun duluan. Ya. Kalau istri yang bangun duluan, kita yang dibangunkan. Nah, itu saling membantu. Dan kemudian istri saya itu alhamdulillah, kalau mendidik anak itu beliau memberi contoh terlebih dahulu. Sampai-sampai kadang-kadang kalau sesuatu yang mudorot, beliau juga gak makan, misalnya mie itu kan, Ya. Indomie, anak saya kan senang sekali. Tapi itu boleh, tapi hanya 1 minggu sekali. Dan ketika itu punya komitmen, kalau memang 1 minggu, semua 1 minggu sekali. Cuma kadang-kadang saya nyolong-nyolong. Kadang mie aja kan, kadang kasihan anak-anak itu, mie aja. Tapi karena itu untuk menjaga demi kesehatan katanya. Kemudian subhanallah, istri memang punya keyakinan luar biasa. Setiap pagi anak-anak itu dilatih untuk mempunyai tabungan, tapi tabungan itu bukan untuk dirinya. Berapapun, 1.000, 2.000 dimasukkan kotak dan itu dinanti sedekah. Allah. Karena beliau punya keinginan bahwa kalau kita sedekah di waktu pagi, maka ada malaikat yang mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan. Tapi kemudian kalau kita tidak bersedekah atau semoga Allah akan berdoa untuk sebaliknya kan begitu. Nah, sehingga anak-anak itu kalau sudah 1 bulan terkumpul, itu nanti disedekahkan kepada siapa, yang penting diniati masing-masing itu punya tabungan, punya kotak khusus, apakah 1.000, 2.000 untuk melatih sedekah. Dan alhamdulillah anak-anak itu memang di rumah memang kan ada HP yang luar biasa gangguannya ini, itu yang harus dijaga betul dan harus didampingi. Ketika waktunya tidur, dia masih pegang HP, maka punya komitmen HP jam 9 harus sudah dirampas. Dan itu sebelum tidur, yang umiknya itu yang selalu aktif ke kamar-kamar untuk menjaga anaknya. Dan tapi sebelumnya anak-anak sudah difahamkan semua. Ketika ada anak yang kemudian agak teledor sedikit, berarti ini perlu ada wawancara khusus, ada pengajian. Tapi pengajian, jadi anaknya 3 didudukkan, kemudian diberikan pemahaman tentang efek dari sebuah HP, sebuah game itu punya. Dan alhamdulillah anak-anak kemanut gitu loh. Tapi karena memang ibunya mencontohkan. Tapi saya mungkin yang karena kurang disiplin sehingga kadang-kadang kurang diperhatikan. Tapi kalau dengan umiknya yang memang subhanallah luar biasa, memang menanamkan kedisiplinan, istiqomah, itu memang sudah ada target waktunya. Nah, ketika sudah kondisi libur, mereka minta kemana, itu ada waktunya memang. Jadi kalau waktunya rekreasi, itu memang sudah diajak, ada waktu sendiri. Waktunya jajan, makan, minta berapapun misalnya mahal, nggak ada masalah. Tapi karena setelah semuanya selesai dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Ya, tapi yang penting itu perlu ketelatenan dari seorang tua yang sampai ke kamar untuk mengambil HP, waktunya belajar, waktunya begitu. Oke, saya kira Masya Allah, ini contoh satu. Kalau kita ingin anaknya sukses, peran orang tua itu segala-galanya. Terutama menurut saya, bapaknya, ibunya, abinya, umiknya. Ini harus jadi satu, menjadi contoh. Kesabarannya, ketelanenannya, ini satu. Jadi harus kompak antara bapak sama ibu. Harus kompak, ini contoh ini. Harus kompak.
Yang kedua, memang di mana-mana lah sebenarnya anak sukses itu ya paling menentukan ibunya. Nah, kebetulan Bunyai Jazil ini adalah putri seorang kiai besar dan beliau bukan hanya bangga menjadi keturunannya kiai, tapi beliau betul-betul mampu memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Ini saya kira para pemirsa, mudah-mudahan obrolan saya dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil ini benar-benar memberikan motivasi untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan yang paling pokok karena kebaikan orang tuanya ini akan jatuh juga kepada kebaikan anak-anaknya. Nanti kebaikan anak-anaknya ini juga akan menurun kepada para cucunya dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan obrolan ini sangat manfaat buat kita semua dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor dan para pemirsa Lala. Mudah-mudahan kita akan ditakdirkan berjumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.